Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wasnastainuhu wasnaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Al-mabad. Teman-teman sekalian yang saya hormati dan Bapak Ibu dosen yang saya hormati, kali ini saya akan mempresentasikan materi dari diskusi kelompok kami, yaitu menganalisis data potensi dan pemecahan masalah, yaitu mata kuliah perencanaan wilayah pedesaan. Baik, sebelum masuk ke materi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Adriana dari kelas 2 PPPA, ada Mas Anis Fuadi dari kelas 2 PPPB, ada Mbak Devita Putri Kunanti dari kelas 2 PPPB, ada Mbak Moni Dialda Maheswari dari kelas 2 PPPB, ada Mbak Koniah Putri Surono dari kelas 2 PPPB, ada Mas Roland Fadilah Ramadan dari kelas 2 PPPA, ada Mbak Rizky Yunita Wulandari dari kelas 2 PPPB, ada saya sendiri selaku moderator Sandika Tayahak dari kelas 2 PPPB, ada Mbak Syaidatul Mukaromah dari kelas 2 PPPA. Baik, tanpa panjang lebar, izinkan saya selaku moderator untuk menuju pada materi pertama, yaitu mengenai materi identifikasi potensi wilayah dan teknik penganalisaan data potensi wilayah yang akan dibawakan langsung oleh Mbak Adriana. Waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktunya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dan tujuan dari identifikasi potensi wilayah. Pengertian dari identifikasi potensi wilayah adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengetahui topografi, jenis tanah vegetasi, tata guna lahan, informasi mengenai gambaran umum desa yang dilakukan secara partisipatif. Sedangkan tujuannya yaitu untuk mengetahui suatu permasalahan dan potensi yang dimiliki oleh wilayah tersebut, sehingga akan diperoleh data primer dan data sekunder yang akurat sebagai acuan untuk menyusun program penyuluhan tingkat desa. Yang selanjutnya adalah teknik penganalisaan data potensi wilayah. Ada 4 macam teknik untuk menganalisa data potensi wilayah. Yang pertama dilakukan editing, yaitu mengedit atau mengubah serta memperbaiki. Yang kedua dilakukan coding atau pemrograman. Yang ketiga ada tabulasi, yaitu penyusunan data dalam bentuk tabel atau daftar. Yang terakhir ada analisis, yaitu mengkaji secara dalam. Yang selanjutnya ada 2 jenis data untuk mengidentifikasi potensi wilayah. Yang pertama ada data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh dengan cara melakukan pendekatan secara partisipatif dan wawancara semi terstruktur yang menggunakan teknik PRA. Dan yang kedua ada data sekunder, yaitu data yang diperoleh dengan cara mengumpulkan seluruh data potensi wilayah dan agroekosistem yang berasal dari data monografi desa, kecamatan, dan lain-lain. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Adriana atas presentasinya. Materi berikutnya mengenai data primer dan data sekunder yang akan dibawakan langsung oleh Mas Roland Fadilah Waturrahman. Waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih moderator atas kesempatan yang telah diberikan. Seperti yang dijelaskan pada slide sebelumnya, data primer diperoleh melalui wawancara. Wawancara itu terdiri di antaranya wawancara individu dan juga wawancara keluarga atau rumah tangga petani. Dalam wawancara individu terdapat 2 narasumber. Yang pertama, wawancara informan kunci. Informan kunci merupakan orang yang berpengalaman di masyarakat, baik keadaan sosial, ekonomi, budaya, dan lainnya. Kemudian wawancara perorangan terpilih. Wawancara dengan perwakilan kelompok masyarakat seperti ketua poktan, petani buruh, tuan tanah. Hasilnya disebut dengan profil perorangan. Kemudian wawancara keluarga atau rumah tangga petani. Wawancara tersebut dilakukan untuk mengkaji berbagai aspek kehidupan keluarga tani. Hasilnya disebut profil keluarga tani. Keluarga yang diwawancarai adalah ayah, ibu, anak, atau keluarga besarnya. Kemudian data sekunder. Jenis data sekunder terdapat beberapa di antaranya data agroklimat wilayah, batas wilayah, kependudukan, kelembagaan formal dan non-formal, tata guna lahan,
jenis usaha masyarakat, tingkat pendidikan rata-rata, sarana prasarana di wilayah, teknologi yang diterapkan, data produksi, luas areal usaha tani, jumlah ternak, dan komoditi utama yang dikembangkan. Data sekunder juga dapat diperoleh melalui metode wawancara, di antaranya yaitu data SDM yang terdiri dari data penduduk, data kelembagaan. Kemudian ada data SDA, di antaranya karakteristik tanah, data curah hujan 5 tahun terakhir, data luas wilayah, dan yang terakhir data populasi tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, dan ternak. Demikian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Mas Roland atas presentasinya. Untuk berikutnya, presentasi mengenai analisis data potensi wilayah dan pemecahan masalah di Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang mengenai data primer, kondisi geografis, dan penduduk menurut jenis kelamin yang akan dibawakan langsung oleh Mbak Saidatul Mukaromah. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator atas waktunya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang analisis data potensi wilayah dan pemecahan masalah di Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang. Nah, data yang kita peroleh yaitu berupa data primer dan data sekunder. Untuk data primer yang kita peroleh yaitu berupa hasil wawancara dengan Bapak Mariono di Kecamatan Ungaran Barat dengan memiliki luas lahan 1 hektar dengan komoditas padi IR64. Nah, dari hasil wawancara yang diperoleh yaitu bahwa mereka memulai usaha tani karena meneruskan dari orang tua yang dulunya sudah memiliki lahan. Lalu mereka mengembangkan adanya lahan tersebut sehingga terbentuk usaha tani yang sudah berkembang sampai dengan sekarang. Mereka mempekerjakan pegawai mereka tidak menentu. Pekerja yang bekerja hanyalah seorang buruh yang bekerja, tidak hanya di bidang pertanian. Terkadang mereka mempekerjakan anggota keluarga mereka sendiri karena kebanyakan buruh sekarang sudah memiliki untuk kerja di bidang industri yang lebih pasti pendapatannya. Itulah yang menjadi alasan dalam kegiatan usaha tani mereka, yaitu kurangnya pekerja yang mau ikut berkontribusi di dalam sektor pertanian. Selain masalah yang timbul dari sosial, permasalahan juga timbul akibat alam, yaitu tidak menentunya hujan yang turun di daerah mereka. Terkadang hujan turun begitu lebat yang menyebabkan lahan pertanian tergenang air dan terkadang hujan tidak turun sama sekali sehingga lahan mengalami kekeringan. Hasil panen saat musim hujan lebih banyak dibanding dengan musim kemarau. Hal tersebut sesuai dengan curah hujan di Ungaran Barat yang tinggi. Nah, berikut tadi adalah data primer. Selanjutnya yaitu data sekunder yang berupa kondisi geografis Ungaran Barat. Nah, Ungaran Barat merupakan kecamatan yang memiliki ketinggian sebanyak 456,2 mdpl dengan curah hujan 3.545 mm dengan hari hujan sebanyak 168 hari dengan jenis tanah latosal merah dan kemiringan tanah sebanyak 0-50%. Nah, berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa Ungaran Barat merupakan kecamatan yang memiliki curah hujan yang tinggi setiap tahunnya. Nah, sehingga membuat Ungaran Barat ini memiliki posisi kedua setelah Kecamatan Pabelan dan Kabupaten Semarang. Nah, saat curah hujan sedang tinggi dapat dimanfaatkan untuk menanam padi karena berpotensi menghasilkan hasil yang maksimal, yaitu mencapai 5 ton per hektar. Kemudian pada hari hujan di Ungaran Barat merupakan daerah ketiga tertinggi setelah Kecamatan Pabelan dan Kecamatan Bancak yang mencapai 191 hari hujan. Terima kasih. Baik, terima kasih moderator atas waktu yang telah diberikan. Selanjutnya yaitu mengenai penduduk menurut jenis kelamin. Menurut data, jumlah penduduk laki-laki kurang dari jumlah penduduk perempuan, menunjukkan bahwa jumlah penduduk kurang produktif. Hal tersebut dapat berpengaruh pada angkatan kerja suatu wilayah serta tingkat ketergantungan penduduk non-produktif. Selanjutnya yaitu mengenai jarak tempuh ke kantor kecamatan dan kantor bupati. Desa dan kelurahan di Ungaran Barat memiliki jarak tempuh rata-rata 4,270 karena letak kantor bupati Kabupaten Semarang berada di Kecamatan Ungaran Barat. Oleh sebab itu, Ungaran Barat seperti Desa Ungaran,
Genuk, dan Bandarjo merupakan desa yang berada di wilayah kantor Bupati. Terima kasih Mas Miswa atas presentasinya. Materi berikutnya mengenai sebaran penduduk berdasarkan mata pencaharian akan dibacakan langsung oleh Mbak Devita Putri Kunanti. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih moderator atas waktunya yang telah diberikan kepada saya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Devita Putri Kunanti. Saya akan menjelaskan tentang penyebaran penduduk berdasarkan mata pencarian. Dari data sekunder diperoleh 3 nilai tertinggi. Yang pertama ada industri dengan jumlah orang yang bekerja sebanyak 9.878 dengan persentase 26,55%. Hal ini dikarenakan kawasan Ungaran merupakan kawasan industri sehingga banyak sekali masyarakatnya yang bekerja sebagai buruh pabrik. Yang kedua ada jasa kemasyarakatan, pemerintah dan perorangan dengan jumlah orang yang bekerja sebanyak 6.635 dengan persentase 17,83%. Yang ketiga ada perdagangan dengan jumlah orang yang bekerja sebanyak 5.744 dengan persentase 15,44%. Dan nilai terendah ada di perikanan dengan jumlah orang yang bekerja sebanyak 64 orang dengan persentase 0,17%. Di bidang pertanian pun terdiri dari beraneka macam, yaitu diantaranya yang pertama tanaman pangan dengan jumlah orang yang bekerja sebanyak 1.737 dengan persentase 4,67%. Yang kedua hortikultura dengan jumlah orang yang bekerja sebanyak 226 dengan persentase 0,61. Yang ketiga ada perkebunan dengan jumlah orang yang bekerja sebanyak 594 dengan persentase 1,60%. Yang keempat ada peternakan dengan jumlah orang yang bekerja sebanyak 1024 dengan persentase 2,75%. Dan yang lainnya seperti yang ada di tabel. Sekian, terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Mbak Devita Putri Kunanti atas presentasinya. Untuk materi berikutnya mengenai luas wilayah dan penggunaan lahan dan kepemilikan alsintan wilayah Kecamatan Ungaran Barat, kepada Mbak Maulidi Elda Preswari, waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktu kepada saya. Saya akan menjelaskan data sekunder luas wilayah dan penggunaan lahan di Kecamatan Ungaran Barat. Dapat dilihat di 11 desa atau kelurahan di Kecamatan Ungaran Barat, terdapat desa Kalisidi yang memiliki luas wilayah terbesar dibanding dengan desa dan kelurahan lainnya. Sedangkan untuk Kelurahan Gogi merupakan kelurahan yang memiliki luas wilayah paling sempit di Kecamatan Ungaran Barat. Dari rata-rata desa dan kelurahan memiliki luas wilayah bukan pertanian itu lebih banyak dibandingkan lahan pertaniannya, sehingga dapat menurunkan produktivitas dari pertanian di Ungaran Barat. Selanjutnya adalah data sekunder kepemilikan alsintan wilayah Kecamatan Ungaran Barat. Terdapat 5 kategori, yaitu dari hand traktor memiliki 27 unit yang dalam keadaan baik. Selanjutnya adalah kultivator yang memiliki 7 unit. Yang ketiga adalah pompa air yang memiliki 3 unit. Yang keempat adalah hand sprayer yang memiliki 10 unit. Yang kelima adalah power sprayer yang memiliki 1 unit saja. Dari kelima alat tersebut, kita di Kecamatan Ungaran Barat sangat membutuhkan pompa air dan power sprayer untuk keberlangsungan budidaya di Ungaran Barat. Sedangkan untuk alat-alat lain juga dapat diusahakan. Nah, dibutuhkan peran seorang penyuluh, poktan, gapoktan, maupun pemerintah untuk membantu petani dalam pengadaan alsintan atau alat mesin pertanian yang gunanya untuk meningkatkan produktivitas pertanian di Ungaran Barat, mengingat seluruh desa atau rata-rata desa di Ungaran Barat merupakan lumbung pangan untuk Kabupaten Semarang. Baik, terima kasih Mbak Maulidi Elda Preswari atas presentasinya. Untuk materi berikutnya mengenai rumusan masalah dan penyelesaian masalah bagian pertama yang akan dibawakan langsung oleh Mbak Konia Putri Surono. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, untuk yang terakhir kami akan menyampaikan mengenai rumusan masalah serta penyelesaiannya. Yang pertama, dengan curah hujan yang tinggi di Ungaran Barat, apakah terdapat solusi jika secara tidak terduga curah hujan menjadi rendah?
Curah hujan yang tidak menentu membuat pengairan lahan di Ungaran Barat menjadi kurang maksimal dan tidak teratur, apalagi saat musim kemarau tiba. Maka dari itu, Ungaran Barat membuat embung penampungan air guna menampung air saat musim hujan tiba. Kemudian, air-air di embung tersebutlah yang akan memberikan pasokan air terhadap lahan saat musim kemarau. Lalu yang kedua, bagaimana cara meningkatkan produktivitas penduduk akibat jumlah penduduk perempuan yang lebih banyak dibandingkan dengan penduduk laki-laki? Jika jumlah penduduk laki-laki yang lebih sedikit dibandingkan penduduk perempuan, akan membuat pelaku usaha tani atau pelaku budidaya pertanian di Ungaran menjadi kurang maksimal. Oleh karena itu, dilakukan pelatihan terhadap wanita tani agar mereka lebih terampil dalam hal budidaya baik on-farm maupun off-farm. Pada beberapa desa di Ungaran Barat, sudah terbentuk KWT yang mempunyai kemampuan budidaya yang sangat baik. Lalu yang ketiga, bagaimana solusi agar pertanian tidak tergusur oleh tatanan kota karena letaknya yang dekat dengan pusat kecamatan dan kabupaten. Solusinya yaitu dengan menjadikan beberapa desa yang potensial sebagai lumbung pangan, agar konsentrasi pertanian tetap terjaga walaupun berada di tengah-tengah kota. Seperti pada desa Gogik, Kalisidi, Branjang, dan Lerep. Sementara pemasaran hasil pertaniannya berada di Langensari serta Bandarjo. Sekian yang dapat saya sampaikan, selanjutnya akan disambung oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas presentasinya dari Mbak Koni Putri Surono. Untuk materi berikutnya mengenai rumusan masalah dan penyelesaian masalah bagian 2 yang akan dibawakan langsung oleh Mbak Rizky Yunita Wulandari. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh rekan saya sebelumnya terkait tentang rumusan masalah dan penyelesaian masalah. Nah, untuk rumusan masalah yang nomor 4 yaitu bagaimana solusi dari jumlah penduduk bekerja di bidang industri, perdagangan, dan transportasi yang lebih banyak dibanding penduduk yang bekerja di bidang pertanian maupun perkebunan. Nah, untuk penyelesaian masalahnya itu sendiri yaitu tidak menutup kemungkinan hal itu terjadi karena Ungaran Barat ini adalah kawasan industri. Karena Ungaran Barat berada di pusat Kabupaten Semarang. Menciptakan generasi penerus pertanian dengan menggencarkan program sekolah jurusan pertanian dan pengadaan magang di sejumlah unit usaha pertanian. Data menambah jumlah penduduk bekerja di bidang pertanian. Lalu yang nomor 5 yaitu dalam segi teknologi pertanian, Ungaran Barat masih digolongkan sedikit dalam penggunaannya. Bagaimana solusi agar petani beralih ke pertanian modern dan lebih praktis? Lalu untuk penyelesaian masalahnya yaitu peran serta BPP dan pemerintah dengan memberikan bantuan teknologi pertanian minimal di setiap desa jika memungkinkan pada setiap kelompok tani. Hal tersebut harus diawali dengan produktivitas pertanian yang terstruktur agar pemerintah dapat mempercayai teknologi tersebut kepada pihak terkait. Biasanya teknologi tersebut disewa oleh petani secara bergantian dalam pengolahan tanah ataupun panen. Lalu yang terakhir yaitu bagaimana mengoptimalkan luas lahan potensial pertanian agar tidak dialihfungsikan menjadi lahan bukan pertanian. Nah, untuk penyelesaian masalahnya sendiri itu ada 3, yaitu yang pertama, mencadangkan kawasan pangan yang dilindungi dari proses alihfungsi lahan. Lalu yang kedua, membatasi luas lahan yang berpotensi dialihfungsikan. Lalu yang terakhir yaitu aktif memberikan penyuluhan dan pemantauan kepada petani agar tidak tergiur dengan alih fungsi lahan. Seperti itu. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Rizky Yunita Wulandari atas presentasinya. Untuk berikutnya adalah kesimpulan dari hasil presentasi kelompok kami yang akan saya bacakan langsung, yaitu adalah identifikasi potensi wilayah adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengetahui topografi, jenis tanah vegetasi, tata guna lahan, informasi mengenai gambaran umum desa yang dilakukan secara partisipatif, bertujuan untuk mengetahui suatu permasalahan dan potensi yang dimiliki oleh wilayah tersebut. Terdapat 2 data dalam IPW, yaitu data primer dan data sekunder yang masing-masing memiliki kualifikasi yang berbeda. Proses pengolahan data IPW ada 4, yaitu editing, coding, tabulasi, dan analisis.
Itulah kesimpulan dari hasil diskusi kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih apabila atas partisipasinya para mahasiswa sekalian dapat menyaksikan presentasi kelompok kami. Saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Saya mohon maaf selaku moderator mewakili teman-teman dari kelompok 3. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan dalam mengucapkan kalimat, mengucapkan kata yang kurang berkenan. Selebihnya saya mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.